Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasi. Nama saya M. Raihan Zulfikar, NIM 030. Saya mau mempresentasikan kasus masalah tentang cybercrime Kardi. Apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan perkembangan dari computer crime. Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adapun jenis kejahatan cybercrime yaitu antara lain pencurian data, cyberterrorism, hacking, carding, defacing, cyber squatting, cyber type squatting. Dan di Indonesia pun ada banyak masalah cybercrime. Dan salah satunya yang paling banyak yaitu adalah cybercrime carding atau pencurian nomor kartu kredit. Para pelaku carding biasa disebut juga carder atau frauder. Mereka adalah orang-orang yang mampu dan dapat menggunakan kartu kredit milik orang lain dengan cara membobol atau membobol nomor kredit tersebut tanpa diketahui pemiliknya dan menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja lewat internet atau e-commerce. Kejahatan fraud atau carding ini sedang menjadi trending bagi beberapa kalangan pengguna jasa internet. Channel CC, CCS, CC Home, CVV2 pada server-server IRC favorit seperti DALNet, Undernet, dan Fnet banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia untuk mencari kartu-kartu kredit bajakan dengan harapan dapat digunakan sebagai alat pembayaran ketika mereka berbelanja lewat internet atau e-commerce. Modus dari kejahatan kartu kredit atau carding umumnya yaitu mendapat nomor kartu kredit dari tamu hotel, mendapat nomor kartu kredit melalui kegiatan chatting di internet, melakukan pemesanan barang ke perusahaan di luar negeri dengan menggunakan jasa internet, mengambil dan memanipulasi data internet, memberikan keterangan palsu baik pada waktu pemesanan maupun pada saat pengambilan barang di jasa pengiriman, yaitu seperti kantor pos, UPS, FedEx, DHL, TNT, dan sebagainya. Contoh kasus kejahatan kartu kredit melalui internet dan penanganan hukumnya yaitu ada salah seorang tersangka berinisial BS, seorang warga negara Indonesia yang masih berstatus sebagai mahasiswa Computer Science di Oklahoma City University, USA. Ia disangka melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet, menggunakan nomor dan kartu kredit milik orang lain secara tidak sah untuk mendapatkan barang seperti alat-alat musik, komputer, dan digital converter serta menjualnya. Dapat dikemukakan dari suatu hasil penyidikan pihak Korps Reserse Polri bidang tindak pidana tertentu di Jakarta terhadap tersangka berinisial BLS ini dan mendapat penanganan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 atau 263 atau 480 KUHP. Lalu cara tersangka mendapatkan nomor-nomor kartu kredit
Ini secara acak melalui search engine mencari program card generator di internet. Tersangka menggunakan program card generator versi 4. Kemudian hasil dari generator tersebut disimpan tersangka dalam file My Document dan sebagian dari nomor itu digunakan tersangka untuk melakukan transaksi di internet. Selain itu, tersangka mendapatkan nomor-nomor kartu kredit dari saluran MIRC, Jopia Kardi. Lalu cara tersangka menggunakan kartu kredit yang secara tidak sah untuk melawan barang yang dibelinya adalah pertama, tersangka online menggunakan internet. Kemudian tersangka membuka situs www.pcvideoonline.com. Lalu memilih komputer atau laptop yang akan dibeli dan dimasukkan ke shopping bag. Kedua, setelah barang-barang diperlukan atau yang akan dibeli dirasa cukup, kemudian tersangka menekan tombol checkout dan selanjutnya mengisi formulir tentang pembayaran dan informasi alamat email. Dalam informasi itu, tersangka mengetikkan data yang sama, yaitu mengetikkan nama, alamat tempat tinggal, dan alamat email. Ketiga, tersangka memilih metode pengiriman barang dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman UPS, United Parcel Service. Keempat, tersangka melakukan pembayaran dengan cara memasukkan atau mengetikkan nomor kartu kredit, mengetikkan data expire date atau masa berlakunya, kemudian menekan tombol submit. Dan yang terakhir, tersangka mendapatkan email atau invoice dari pedagang tersebut ke email tersangka bahwa kartu kredit yang digunakan valid dan dapat diterima. Email tersebut disimpan oleh tersangka di salah satu file di komputer tersangka. Cara tersangka mengambil dari perusahaan pengiriman adalah melalui seseorang yang berinisial PE yang berdasarkan referensi dari seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman Airborne Express untuk dapat memperlancar pengeluaran paket kiriman. Tersangka memberi tracking number kepada PE, kemudian PE mengeluarkan paket kiriman tersebut dan mengantarnya ke rumah tersangka. Berdasarkan bentuk kejahatan, sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa penulis atau ahli, serta memperhatikan kasus cybercrime yang terjadi, maka kualifikasi cybercrime berdasarkan tindak pidana dari kasus carding yaitu masuk ke tindak pidana data thief atau pencuri data, yaitu kegiatan yang memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan fraud atau carding. Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leakage. Lalu kesimpulannya dari kasus tersebut yaitu modus operandi cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Dengan metode online ini, pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang valid melalui panel internet. Dengan menggunakan teknik phishing, wiretapping, hacking, sniffing, keylogging, worm, dan chatting. Lalu syaratnya yaitu pertama, undang-undang tentang cybercrime perlu dibuat secara khusus sebagai leg spesialis
untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Kedua, kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan cybercrime dibuat secara jelas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa internet. Dan itu semua, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.